Alhamdulillah, ini saatnya melakukan kerja besar, Bus. Kamu akan ikut kerja from home. Saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan di Facebook. Kau tanya, aku jawab, rubrik iseng-iseng. Ya, karena memang medsos itu, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, itu sebetulnya dunia senang-senang ya. Namanya saja dunia virtual. Di virtual kok serius ini, nanti kita mengalahkan keseriusan dunia nyata. Tahan diri, tahan godaan bahwa yang maya itu tidak boleh melampaui soal-soal yang nyata. Nah, di Facebook PeriGS itu ada kau tanya, ku jawab. Saya memang bisa menjawab seluruh pertanyaan dan melayani seluruh pertanyaan karena saya ini pakar menjawab pertanyaan. Nyaris pertanyaan apa saja saya bisa jawab karena tidak seluruh jawaban saya itu dijamin benar dan tidak semua jawaban itu harus benar. Ngawur juga boleh. Itulah kenapa nyaris tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Saya akan mulai dari penanya Bambang Subagio Cokro, tidak menyebutkan alamatnya. Pak Depri, bagaimana mengatasi kesedihan seorang jomblo? Oh, kamu jomblo toh, Bang? Gampang, ya tinggal diatasi begitu saja. Jadi ini persoalanmu, nah kamu di atasnya. Ini cara mudah mengatasi kesedihanmu sebagai jomblo. Jadi jelas ya. Hakikatnya kamu harus di atas persoalanmu. Itu yang disebut mengatasi persoalanmu. Dari Widianing Tias, ya, namamu keren, Wi. Semoga kamu sehat, ya. Ini pertanyaannya, Pak Depri. Pak D itu berarti tua. Padahal aku pengen ia memanggilku AA. Ya, tapi itu rezeki. Masing-masing kita itu sudah ada jatahnya. Pus, mau kemana, Pus? Oh, dia nggak tahan kepada forum-forum yang serius. Kucingku ini kucing fun. Jadi begitu suasana menserius, ia menjaga jarak. Jadi negara-negara yang kekurangan minat kepada soal-soal yang serius, biasanya produktivitasnya rendah, kedaulatannya akan terganggu, dan sikap ilmiahnya itu tertinggal. Nah, itu diwakili oleh kucingku tadi itu. Wiwi bertanya begini, Pak Depri, kapan COVID-19 ini akan berakhir? Apakah Pak Depri bisa meramalnya? Oh, bisa, Wi. Jadi jelas sekali, jadi COVID-19 ini akan rampung pada waktunya, ya. Nanti pada waktunya akan rampung. Jadi tenang saja. Nah, persoalannya waktunya itu kapan? Ya, terserah sang pemilik waktu. Ya, begitu. Ini pertanyaanmu yang serius itu jawabanku juga serius. Perkara kamu setuju dan tidak setuju itu urusanmu. Ya. Pertanyaan ketiga dari siapa ini? Pak Pri, apakah saya diizinkan sekolah ke luar negeri? Loh, ya terserah kamu. Dari mana nih? Loh, dari Maulana Gibran. Maulana Gibran. Ini kayak jangan-jangan Gibran anakku ini. Maulana Gibran, aku coba lihat fotonya. Oh, bener, anakku, kurang ajar. Oh, walah, anak milenial. Ya, aku teruskan tanya jawab. Semoga rubrik ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Pri? Alhamdulillah. Sampean kelihatan sibuk Ya. sekali Ramadan begini di rumah saja. Kok sibuk apa? Orang dengan kualifikasi tertentu itu kan tidak bisa lagi sepi, tidak bisa lagi sendiri, tidak bisa lagi tidak berjamaah. Walaupun kepada apapun, definisi berjamaah itu kan bisa bermacam-macam, Gus. Kita kan jarang bersilaturahmi ke dalam seluruh aspek-aspek internal ini. Kalau tidak, kita dihajar dengan ujian-ujian ini. Seringkali kita lupa berterima kasih pada badan kita sendiri. Bersopan santun minta tolong kepada mereka. Dan juga lupa minta maaf ya Mas ya? Ya, persis. Kita saja sering lupa bersilaturahmi kepada jumlah ruas-ruas di dalam tubuh kita. Yang ternyata itu equal dengan jumlah hari di dalam tahun. Sampai segitunya sampean teliti itu? Wah, orang cerdas gimana? Oh, jumlahnya berapa ruas kita Mas? Berapa ya? Kalau sudah dipotong koperasi ya memang menurun itu. Saya pikir gara-gara saya selani terus jadi lupa hafalannya. Itu barusan ngapalin loh itu. Ya, tadi kan googling sejenak. Kita ini kan penyiar, wartawan, penulis kayak kita ini kan tahu sedikit tapi boleh sok acting tahu banyak gitu. Itu jadi kebiasaan yang terbawa hingga saat ini sehingga sok pinter itu acting kita. Jumlahnya itu Mas sekitar 360 sekian Mas. Ruas tubuh kita itu. Persis. Baik badan jasmani maupun badan rohani. Lah Kanjeng Nabi itu mengajarkan pada kita untuk mensedekahi tiap ruas tubuh kita dengan sholat duha, Mas. Sholat duha itu sudah setara dengan mensedekahi ruas-ruas tubuh kita. Itu yang Mas Pri sebut sebagai silaturahmi pada diri kita sendiri, toh. Iya. Itulah bedanya sufi yang asli, yang sudah hafal di luar kepala dengan sufi contekan. Nah, ini sufi skripturalis ini ya begini ini. Tapi keberanian Mas Pri untuk mengajak dan mengajar kepada semakin banyak orang tentang hal-hal yang sifatnya man arofa nafsahu, mengenal diri kita sendiri, itu luar biasa. Memang harus saya puji. Walaupun ujung-ujungnya duit. Iya tak? Loh, puncak sufisme itu yaitu yang kamu sebut terakhir itu. Oh gitu ya Mas ya. Mungkin latar belakangnya karena memikirkan orang lain ya. Duitnya untuk kaum duafa itu toh? Iya, duit itu setelah diterima untuk diserahkan kepada siapa kita nggak ngerti. Iya, ini menjadi semakin menguatkan prinsip kita ya Mas ya, bahwa urusan duit harus diurus sejak awal berarti ini. Ya termasuk honorku ini aku juga kan ketat aku kalau soal honor di humor sufi ini. Loh, belum beres sama Bendra. Bendra ini berarti wah. Beres tapi kan kecil-kecil. Ah itu memang perintah saya itu. Ben, jangan diberi honor yang banyak karena keimanan Mas Pri itu belum cukup kuat untuk berbagi kepada orang lain gitu loh Mas. Tapi yang mengagumkan dari Mas Pri ini selain forum-forum berbayar, anggaplah forum profesional lah ya, juga mengadakan forum-forum tidak berbayar yang ya kalau dilihat profesionalitasnya ya bagaimana ya saya harus mendefinisikan ya. Jauh lah, jauh. Bukan berarti tidak ada harapan untuk profesional ya. Jauh lah. Itu motivasinya apa, Mas? Selalu ada panggilan-panggilan keseimbangan di dalam setiap kita itu, Gus. Manusia itu tidak bisa tidak seimbang. Bahkan manusia paling jahat pun kadang-kadang butuh berderma, butuh mencintai, butuh menolong. Jadi kejahatan yang penuh seluruh itu, saya nyaris kesulitan mencari siapa orangnya. Karena kuota kesalahan dan kebenaran itu sangat terbuka di dalam satu pribadi itu. kalau ngelihat saya lebih banyak persentasenya itu yang mana? Kebaikan atau keburukan? Oh, potensi kejahatanmu sangat tinggi. Ya. Hanya karena kamu benar bergaul kepada orang-orang seperti ini, itu bergaul dengan sesama orang buruk kita ya. Ada yang lebih buruk gitu. Tapi itu loh Mas, jenengan yang suka bikin forum-forum contohnya kau bertanya, aku menjawab, kemudian live Facebook, itu mengharukan loh. Itu hasilnya apa buat sampean? Apakah menghasilkan sesuatu itu? Itu benar-benar kurang kerjaan deh kayaknya deh. Itu memang kurang pekerjaan, tapi kurang kerjaan pun kalau dikerjakan, ia menjadi pekerjaan. Menghasilkan apa? Kegembiraan publik.
Oke. Hanya lewat sebuah pintu yang kita ini tidak pernah menduganya. Dan itu jenis pekerjaan yang tidak populer menurut sebagian publik itu. Tapi begitu pekerjaan ini diistiqomai, diakatkan dengan kebudayaan tinggi, ia menjadi stigma yang mengejutkan. Dan menjadi sumber martabat, sumber rezeki, sumber kekaguman, sumber karisma. Wah, aku yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iseng saja, itu kalau keisengan ini kita kasih sayangi, ia membalasnya dengan cara-cara yang sangat mengejutkan. Contohnya. Aku begitu live di Facebook itu ya Gus ya, entah di Twitter, entah di Instagram. Begitu sedang buka live streaming, mereka mendoakan kesehatanku. Wih, penting banget itu ya. Penting, makanya sampean saya sakiti berkali-kali nggak sakit-sakit tuh jangan-jangan doa mereka itu ya. Iya, dan hati-hati nanti orang-orang yang sakit hati padamu karena sering menghina aku, hati-hati kamu ya. Tolong didoakan saya kaya raya, Mas. Kan doanya orang terzolimi itu kan makbul. Ya, insya Allah kamu sudah ada mandat untuk itulah. Bagimu kan Amin. kekayaan kan tidak penting karena bisa disalurkan ke kru dan kami-kami ini. Mas, tapi ketika jenengan jawab satu persatu itu dibutuhkan banyak hal loh, Mas. Ya kesabaran, ya pengetahuan, berbagi pengalaman, waktu. Ya. Itu sekali lagi manfaatnya apa, Mas? Apa nggak ada kerjaan lain, Mas? Begini. Cinta itu akan mengaburkan seluruh definisi-definisi teknis, ya. Kalau segala sesuatu sudah kamu cintai, soal-soal yang bersifat teknis lebur dia. Oh, karena menikmati ya? Bukan hanya menikmati, kita mengimani segala nilai yang bertumbuh di dalamnya. Lalu kesabaran akan tumbuh, kegembiraan akan tumbuh, kasih sayang kepada siapapun, bahkan saya ini bisa menjawab pertanyaan paling konyol pun dengan sangat sungguh-sungguh di rubrik-rubrik saya itu. Dan lama-lama kasih sayang itu bertumbuh satu sama lain dalam bentuk dari abstrak ke konkret. Misalnya, saya ini punya banyak bayi-bayi yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan itu, ya, yang saya kemudian dipercaya memberi nama. Waduh, luar biasa itu, luar biasa. Tapi menyelipkan nama Pri atau nama GS enggak di situ? Wah, enggak mungkin. Jangan-jangan diselipkan. Itu nama kecelakaan tuh itu sebenarnya. Iya. Tapi dalam urusan pengabdian pada publik, saya masih ada curiganya sedikit. Jangan-jangan publik itu yang sampean jadikan audiens itu sesungguhnya aset. Diperlakukan sebagai aset itu. Lah, tidak terelakkan di dalam konteks etapa industrial. Siapa pembicara publik, penampil publik yang tidak kemudian bergairah kepada crowd massa? Nggak ada. Artinya itu adalah sebuah syariat baku bagi sebuah penampil publik, crowd itu. Nah, tetapi manusia kan tidak boleh atau tidak harus atau tidak semestinya hanya tertahan kepada budaya crowd itu. Budaya hingar-bingar tepuk tangan, budaya pemujaan-pemujaan pribadi, ya nggak boleh. Bahayanya orang populer itu nanti tergoda untuk memberhalakan dirinya sendiri. Ini yang sering disindirkan Gusmus, guru kita itu. Bahwa banyak orang memuji Allah dengan memuji dirinya sendiri. Lebih besar dari yang dipuji. Wah. Oh itu peringatan buat sampean terutama itu. Iya. Yang perlu juga sampean perhatikan betul. Ini saran saya dari adik lo ya. Adik yang ya kadang-kadang cinta sama kakaknya, kadang-kadang benci. Hati-hati dalam keterampilan berbahasa Indonesia, Mas. Jangan sampai tercampur dengan kegenitan-kegenitan tertentu, kosakata-kosakata yang belibet, nanti sampean kesusahan. Ini tamu kita ini nanti pakarnya bahasa loh, Mas. Sampean saya ingatkan sejak awal ini, nanti tolong bahasanya dijaga baik-baik, tata krama logika bahasanya yang teratur ya. Tunjukkan bahwa sampean memang terampil berbahasa. Ini bahaya nih narasumber kita ini. Terima kasih saranmu itu, walaupun saranmu itu berbau kedengkian ya. Saya memiliki memang sebuah kenikmatan berbahasa itu, karena saya pecinta bahasa.
Tetapi saya bukan ahli bahasa loh ya. Pecinta itu belum tentu ahli loh ya. Oke. Pecinta boleh sembarangan mengekspresikan berarti ya. Nah, tamu kita ini semoga, saya tidak ngerti apakah beliau pecinta atau bukan pecinta, tetapi yang jelas ahli bahasa. Oh, ahli belum tentu cinta. Tetapi agak sulit membayangkan seorang yang ahli kok tidak mencintai. Sulit membayangkan. Oh, bayangkan saja ahli bercinta bagaimana? Pasti luar biasa atau aksi-aksinya. Bahasa tubuh terutama. Nah, kalau ahli mencintai, tetapi tidak mencintai percintaan, itu yang diahli. Kan? Ini kalau Ahli. diahlini, itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Udah kita panggil aja deh, kita panggil sekarang deh. Selamat Oke. datang, udah Ivan Lenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, apa kabar? Baik, saya dari tadi di ruang tunggu ketawa-tawa terus. Wah. Udah ada sejumlah peraturan sebelum kita ngobrol. Siap. Terutama tolong dikurang-kurangi sedikit kegantengannya. Kasihan ini Mas Pri GS ini. GS ini. Ya, dia langsung minder itu nanti udah. Ya. Kalah banyak kita, Mas. Ya. Iya. Ini saya yang kalah jelas, saya tidak pakai peci nih. Inilah keimanan yang dicitrakan demi honor ya, Pak. Ini pensi kompensasi ini ya begini ini ya. Udah, gimana udah kabarnya? Kemudian bagaimana mengisi waktu luangnya di hari-hari seperti ini? Ya ini sejak pertengahan Maret ya, itu kan kita mulai bekerja di rumah. KDR, kerja dari rumah. Nah, orang-orang nyebutnya WFH, kita punya istilah sendiri dong. Oh, tuh Mas. Belum apa-apa sudah menunjukkan keahliannya nih, Mas. Walah, Belum apa-apa sudah kejam kepada komunikasi ya. enggak. Saya itu bukan ahli bahasa. Di bio saya di Twitter, saya selalu menyebut saya pencinta bahasa Indonesia. Nah ini juga mesti kita bedakan antara pencinta pakai N dengan pecinta. Kalau pencinta itu orang yang mencintai, kalau pecinta itu orang yang ahli bercinta. Nah, saya yang kedua. Oke, siap. Persoalannya yang kamu cintai tidak ada, itu persoalannya. Udah ini mulai mencintai bahasa Indonesia sejak kapan? Tahun 2006, waktu saya tidak sengaja terjerumus ke Wikipedia Bahasa Indonesia. Masuk ke Wikipedia Bahasa Inggris kan. Lalu di sebelah kirinya itu ada tautan menuju ke Wikipedia Bahasa Indonesia. Saya sedih gitu begitu melihat Wikipedia Bahasa Indonesia kok artikelnya pendek sekali. Sementara kalau kita lihat Wikipedia Bahasa Inggris artikelnya kan rata-rata panjang ya. Memang banyak digunjingkan orang bahwa orang Indonesia itu tidak suka menulis. Ternyata benar. Buktinya yaitu tulisan di Wikipedia Bahasa Indonesia waktu saya masuk itu jumlahnya 18.000. Sementara di Wikipedia Bahasa Inggris jumlahnya 1 juta lebih. Bedanya itu bumi dan langit kan. Iya. Ya itulah mulai tahun 2006 itu saya mulai menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Dan itulah yang membuat saya insaf. Saya ini orang Indonesia atau orang asing.
Iya, Waktu iya, itu iya. saya terbiasa bicara dengan bahasa campur-campur lah, gado-gado. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa kalbu. Wah, bahasa kalbu. Nah, kemudian sejak mulai menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia, saya mulai belajar untuk menertibkan cara saya berbicara dan menulis. Ketika saya menulis dalam satu bahasa, yaitu saya menggunakan bahasa itu. Saya tidak mencampur. Itu yang sekarang masih banyak terjadi kan. Banyak anak Jaksel yang ngomong bahasa Indonesia, cuman tiba-tiba di tengah jalan lupa apa arti suatu kata bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Contohnya. Ini exactly seperti yang saya inginkan, which is kayak gitulah kurang lebih. Iya. Padahal kan itu kata-kata itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya saya tidak mengecam itu ya. Artinya memang mungkin ada orang-orang yang belum kembali insaf, belum kembali coba menata cara dia berbicara. Tapi kembali kepada itu tadi, itu yang benar-benar mengubah hidup saya tahun 2006 itu. Tapi bahasa itu kan dengan kekayaan kosakatanya. Itu udah Ivan membutuhkan energi yang sebesar apa untuk mengumpulkan satu persatu, mendandaninya, memilah-milahnya, sehingga bisa menjadi keseharian lah dalam mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya kan segala macam ilmu itu kuncinya adalah diamalkan. Jika kita mengetahui banyak kosakata, tapi kemudian kita tidak pernah memakai di dalam keseharian, itu percuma saja kan. Artinya ketika saya banyak menulis di Wikipedia, otomatis perbendaharaan kata saya meningkat. Ketika saya berusaha mencari sinonim kata gitu misalnya, saya tahu bahwa sinonimnya tanggal adalah tarikh, sinonimnya bulan adalah candra, sinonimnya tahun adalah wangsa, sinonimnya hari adalah yaum. Tapi pengetahuan itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pernah memakai itu kan. Tapi terdengar aneh udah ketika digunakan. Tergantung kita menyalurkannya di mana. Untungnya kita kan punya media sosial. Media sosial itu adalah tempat kita berekspresi, tempat kita berkreasi. Nah, saya menumpahkan segala macam hal tersebut di media sosial. Artinya itu menjadi sarana saya buat mengampanyekan bahasa Indonesia sekaligus juga untuk melatih kosakata. Pada awalnya terdengar janggal, terasa aneh. Bahkan Ivan Lani ini kok kayaknya maksain banget sih, gua harus begini, harus begitu. Itu gimana rasanya? Ketika mengenalkan sesuatu yang baru, padahal kan sebenarnya lama dan terpendam ya. Sesuatu yang baru kepada masyarakat yang sudah terlanjur enak dengan cara berbahasa mereka sendiri. Sebentar. Bendra itu tolong Mas Pri disingkirkan aja karena nggak mampu berkomunikasi, berdiskusi. Kayaknya kemampuannya belum sampai itu, Bendra. Udah, kamu yang banyak tanya dulu agar kamu kelihatan pinter gitu ya. Aku sebagai orang tua kan senang kalau melihat anak-anak muda itu bertumbuh. Silakan. Aku mendoakan dari jauh. Itu sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan saja udah. Karena terbiasa campur baur omongannya itu kan. Gimana tadi udah? Itu kan terasa janggal, memaksakan. Itu sempat menurunkan mood Semangat. Ivan Lani nggak? Ya semangat nggak? Wah, mood ya semangat lah. Enggak sih. Kalau mungkin yang bicara seperti itu anak umur 20-an itu oke lah. Tapi kan saya kan udah paruh baya lebih ya. Jadi hal-hal seperti itu ya kayak menanggapi anak saya ngomong aja. Kafilah menggonggong, anjing tetap berlalu kan. Dan alhamdulillah sih yang paling penting kalau menurut saya adalah konsistensi. Ketika orang melihat suatu akun atau satu persona itu konsisten, lama-lama mereka juga akan mengikuti kok. Itu yang saya alami. Tapi latar belakangnya udah beda banget loh, jauh banget loh. Mas Pri, udah ini temannya istriku Mas Pri. Ya. Sekolahnya teknik. Ya, ITB pula. Coba bayangkan betapa beruntungnya Anis tuh dapat aku yang bukan ITB. Ivan ini juga adik kelasku waktu aku di IKIP toh, tapi dia kan di ITB. Ya. Semua manusia itu sebenarnya bersaudara. Oke. Nah, itu melegakan. Ya. Latar belakang yang jauh berbeda gimana udah? Bahasa teknik kan sangat ya begitulah kaku dan asing gitu. Kemudian melebar kepada penggunaan bahasa yang populis gitu ya. Itu gimana udah? Ya itu titik baliknya pada tahun 2006 itu. Kan pada awalnya sebelum itu pekerjaan saya adalah pemrogram komputer. Bahasa yang saya gunakan ya bahasa komputer. Menurut saya bahasa komputer itu sangat jinak. Artinya dia akan terserah kepada kita. Begitu salah, programnya nggak jalan.
Bahasa manusia menurut saya itu sama sekali tidak jinak. Bahasa manusia kita salah ngomong, orang senyum-senyum, tetap ramah, tapi 10 tahun dendam. Itulah perbedaan antara bahasa manusia dan mesin. Bahasa manusia seolah-olah bisa diterima, padahal kemudian membekas. Sementara bahasa mesin itu mereka sangat gamblang. Dari bahasa mesin yang sangat teratur, kemudian saya penasaran nih dengan bahasa manusia. Apakah tidak ada pola di dalam bahasa manusia? Ternyata ada, tetapi memang tidak konsisten. Misalnya, paling gampang serapan bahasa Arab deh. Kita menyerap nafs menjadi nafsu. Oke. Tetapi kemudian kita menyerap napas. Kan dua-duanya sama-sama F. Kenapa yang satu pakai napas, kenapa yang satu lagi pakai F? F, ya. Susah tuh orang Sunda itu. Itu fitnah, kata siapa orang Indonesia Sunda nggak bisa ngomong F. Jadi itu sebenarnya kekhasan bahasa manusia. Bahasa manusia itu tidak akan pernah konsisten. Kenapa itu terjadi? Ya, napas itu diserap lebih lama daripada kita menyerap nafsu. Oke. Kalau berangkat dari sana, kemudian ya lama-lama karena saya mempelajari, penasaran nih kok bahasanya tidak beraturan sama sekali sih. Akhirnya ya itu, saya jatuh cinta. Ketidakberaturan itu ada suatu pola yang harus dipelajari. Ini untuk menjadikan seorang pre-GS ada manfaatnya, kita bahaslah sekarang. Tadi di segmen 1 udah mendengarkan pembicaraan kami lewat ruang tunggu. Bagaimana tanggapan Uda tentang penggunaan bahasa Indonesia? Aku kok repot ya ngomong ini, Mas Yo. Biasanya tentang penggunaan bahasa Indonesia. Oke, mungkin sering dengar ya istilah berbahasa yang baik dan benar. Itu sebenarnya istilah itu diciptakan bukan tanpa alasan. Para pendahulu kita mengetahui bahasa Indonesia itu memiliki ragam formal dan informal yang berbeda jauh. Misalnya, kalau kita datang kepada tukang sate ayam terus kita bilang, "Bapak, dapatkah saya memesan 10 tusuk sate?" Tukang sate itu akan melihat kita dengan heran terus dibilang, "Oh, tidak semudah itu, Rudolfo." Jadi memang ragam bahasa formal dan informal di dalam bahasa Indonesia itu berbeda jauh. Kondisi ini disebut diglosia. Di itu artinya dua, glosia itu bahasa. Itu kondisi ketika suatu bahasa memiliki ragam formal dan informal yang berbeda jauh. Nah, ini bahkan menyebabkan kesulitan bagi orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia, orang-orang asing misalnya. Saya punya teman namanya Pak John Peterson, orang Australia. Beliau itu mendirikan sastra.org. Nanti kalau mau dilihat ada, bisa dicari sastra.org. Itu lembaga yang menghimpun sastra-sastra Jawa kuna, terus kemudian itu dijadikan elektronik. Nah, beliau datang ke Indonesia waktu itu dengan niat untuk belajar bahasa Indonesia. Ternyata beliau menemukan bahasa Indonesia itu susah banget untuk dipelajari, karena apa yang dipelajari oleh beliau di sekolah, di tempat formal, itu tidak bisa dibawa untuk bercakap-cakap dengan orang kebanyakan. Ditambah lagi ketika itu domisili beliau di Solo. Ya. Kemudian beliau memutuskan, daripada susah bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Jawa Krama Inggil aja deh. Dan ternyata itu sangat bermanfaat. Ini yang menyebabkan kenapa banyak orang Indonesia kesulitan untuk bisa berbahasa Indonesia yang sesuai dengan bentuk formal. Kemudian begitu diminta untuk bicara di depan rapat resmi atau bicara pidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat, itu mereka akan kesulitan. Terbiasa bahasa informal. Betul. Nah, makanya Mas Chandra itu ngomongnya udah informal aja. Saya juga memahami kok, tenang aja. Ya itu kok bahasanya sudah ketakutan, udah pucat, nggak bisa ngomong itu. Karena bahasanya kan rusak itu. Mas ngomong, Mas, biasa ya, Mas. Ya, aku di edisi ini aku tak terima honornya, aku nggak ngomong nggak apa-apa, ikhlas. Tapi begini ya. Dari sisi tampang, Ivan Lanin itu kan lebih cocok ngomong yang which is tadi itu. Betul. Ya. Tetapi inilah mungkin pertolongan untuk Indonesia. Ya. Saya sebagai wartawan itu nyaris sakit insting jurnalisme saya ketika membaca sosial media itu. Ini berita kok ya begini. Ini lead kok ya begini. Saking nafsunya berita ini ditulis, sampai tidak jelas begini bunyinya. Itu sakit saya sebagai pecinta ya, bukan sebagai ahli. Tapi orang yang mencintai itu bisa terbimbing menjadi ahli secara unik. Nah, keunikan itu yang aku melihat pada diri Ivan ini. Bayangkan, tampang milenial begini merawat bahasa. Dunia yang sangat sepi. Dan itulah yang sebetulnya melahirkan sebuah momentum besar di dalam
kesejarah bahasa Indonesia ketika Chairil Anwar dilahirkan sebagai penyair. Nah, saya curiga Ivan ini adalah neo Chairil Anwar. Ya. Saya belum bisa bikin puisi. Aku nggak ngerti apa. Karena puisi itu berjenis-jenis ya. Ada puisi yang dipuisikan dengan cara Chairil, dengan cara menulis saja itu. Ada puisi yang diperagakan dengan cara sikap hidup. Ini Ivan memperagakan itu. Jadi di era Chairil itu adalah sebuah momentum yang sangat indah di dalam berbahasa Indonesia. Karena seluruh bahasa Indonesia yang disebut bahasa Melayu di hari itu adalah bahasa-bahasa yang diperagakan dengan rasa rendah diri yang parah. Chairil Anwar meluhurkan bahasa itu di dalam sebuah kesastraan yang kemudian kita menjadi sangat nyaman, percaya diri menjadi Indonesia itu. Wah, keren ya. Aku kalau sudah ngomong keren ya. Tapi kayaknya lebih keren nggak ngomong deh, Mas. Ya, itu kayak penyanyinya Asterix itu ya. Kalau mau nyanyi itu seluruh negara itu berhenti. Asuransi Taurix. Lah, itu dia. Aku cuma ingin mengungkapkan rasa syukurku Ivan Lanin ini lahir ya. Itu kalau yang merawat bahasa itu Pak Yus Badudu yang saya pernah berinteraksi sejenak, Pak Anton Mulyono, itu sepertinya ya wajarlah beliau sepuh-sepuh begini ini. Itu wajarlah ya merawat dunia yang sepi karena kesepuan itu cenderung menyukai tempat-tempat sepi. Tapi Ivan ini kan anak dugem. Anak zaman berarti, Mas. Anak zaman. Berarti cocok dengan milenial ya, Mas ya? Iya, ngomong wages lebih saya sukai. Tetapi kalau tidak dilahirkan kebudayaan-kebudayaan yang merawat seperti yang Ivan lakukan ini, Indonesia akan mengalami inferiority dalam banyak hal yang akan lebih lama. Saya sepakat. Contoh paling konkret itu yang kita lihat ketika bertemu dengan orang penutur bahasa Inggris ya khususnya ya. Banyak orang Indonesia yang kemudian minder hanya gara-gara tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal dari pengalaman saya, orang-orang Amerika itu sama aja sama kita. Ada yang pinter, ada yang kurang pintar. Tetapi keunggulan mereka adalah mereka mampu mengekspresikan perasaan mereka. Iya. Bahasa itu punya 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi komunikasi, yang kedua fungsi ekspresi, yang ketiga fungsi sosial. Fungsi sosial itu bisa untuk adaptasi, bisa juga untuk fungsi kontrol. Dari fungsi ekspresi, kalau menurut saya kita paling lemah. Contoh konkretnya, ketika ditanya, how do you feel? Kalau orang berbahasa Inggris itu umumnya dengan tegas akan menjawab, I'm happy atau I'm sad. Orang Indonesia kalau ditanya, bagaimana perasaanmu? Jawabannya, ya biasa. Atau gitu deh. Atau bahkan yang lebih parah, gimana ya? Nggak tahu deh, bingung. Itu kita mengalami kegagapan dalam mengekspresikan perasaan. Dari segi komunikasi, itu kita terkenal sekali dengan pendapat, yang penting ngerti. Padahal kalau kita bandingkan dengan makan ya, makan itu yang penting apa? Yang penting kenyang kan? Tapi akan ada perbedaan kenikmatan antara kita makan nasi goreng di pinggir jalan di samping selokan dengan kita makan nasi goreng nggak usah lah di tempat yang mewah tapi di kantin yang rapi terus wangi ditata dengan baik itu kan juga ada perbedaan kualitas kan. Itu dari segi komunikasi. Dari segi sosial ya kita cenderung manipulatif kalau menurut saya. Banyak orang-orang yang kurang pintar tapi mereka sangat fasih lidahnya dan juga sangat tajam penanya yang mampu mengubah, mengobrak-abrik pendapat kita hanya karena mereka mampu menulis dan berkata-kata dengan baik. Nah, saya ingin mengubah itu. Saya ingin orang-orang Indonesia itu pintar berbahasa sehingga itu mereka nggak dibodoh-bodohi orang-orang yang hanya mengandalkan bahasa untuk memanipulasi orang lain. Jangan-jangan mindernya itu gara-gara orang kita tidak bisa mendefinisikan luar negeri. Padahal bagi orang Amerika, Indonesia itu luar negeri juga. Itu sedikit banyak juga dipengaruhi karena kita pernah menjadi negara jajahan ya. Semua orang yang rambutnya agak pirang sedikit itu langsung kita anggap menjadi tuan kita gitu. Padahal di zaman kayak gini udah nggak laku lagi. Yang paling penting itu adalah otak dan bagaimana caranya kita menuangkan gagasan kita. Itu yang membedakan orang. Mas Pri, kayaknya masih terkagum-kagum. Mumpung ketemu sama idola. Aku senang bisa membawa Ivan ke ruangan ini, senang. Ini mungkin karena kita ini orang soleh, sehingga tamu-tamu kita terpaksa orang-orang baik seperti ini. Ini penting sekali bahasa ini karena
ia bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ini harus diselamatkan bahasa ini, termasuk bahasa Indonesia. Menyelamatkan bahasa ini nanti akan setara dengan menyelamatkan bangsa ini. Oh iya, pastilah. Bahasa menunjukkan bangsa kan. Nah, sedangkan kita ini masyarakat yang tidak berhenti menciptakan bahasa loh Mas Pri. Contohnya anak-anak Malang itu, bahasa sudah bagus seperti itu masih dibolak-balik. Anak-anak Jogja lebih parah lagi, punya rumus-rumus Japemede yang rumit seperti itu. Itu jangan-jangan kita memiliki sejarah manusia yang bisa menggunakan logika-logika terbalik udah. Jadi ngobrol pun masih bisa dibalik-balik. Anak-anak muda kita menciptakan terus-menerus bahasa. Sebenarnya bahasa ini peristiwa apa sih udah? Itu melambangkan fungsi bahasa sebagai alat sosial. Artinya orang memakai bahasa itu untuk menunjukkan identitas. Pada setiap generasi itu pasti ada keinginan untuk menunjukkan saya beda dengan generasi yang sebelumnya. Makanya muncul bahasa preman, bahasa prokem, muncul bahasa Debbie Sahertian, muncul bahasa alay, muncul yang terakhir ini bahasa kui, bahasa yang santuy, kui itu. Termasuk juga yang tadi, yang bahasa walikan itu. Artinya itu diciptakan orang untuk menunjukkan identitas. Ini sering dikenal dengan bahasa selang. Selang bahasa ya, bukan selang buat nyiram air. Nah, itu gejala yang wajar. Itu tidak hanya terjadi di dalam bahasa Indonesia, misalnya di Afrika Selatan, atau di Belanda, atau di Inggris. Itu juga setiap komunitas bahasa, penutur bahasa, muncul keinginan-keinginan seperti itu. Ya, saya sering ditanya, ini merusak apa tidak? Jawaban saya dengan tegas tidak. Yang mesti diwaspadai adalah bagaimana orang Indonesia itu bisa memahami untuk menggunakan ragam bahasa tertentu dengan konteks tertentu. Ya, yang celaka itu adalah ketika semua dipukul rata. Aktris atau aktor muda itu diwawancara di televisi, ya ini sebenarnya tidak harus, tapi mereka membahasakan dirinya dengan aku atau kamu. Padahal di dalam ragam resmi itu yang kita gunakan itu saya atau Anda atau Bapak dan Ibu. Nah, kegagapan seperti itu yang menurut saya perlu perlu agak sedikit dikurangi. Nah, kita harus ngikutin nggak itu? Contohnya anak-anak sekarang pakai kata lebay, kepo, apalagi ya, mager, baper. Kan kosakatanya banyak. Sedangkan kalau kita tidak mengikutinya, kita dianggap ketinggalan zaman. Padahal orang macam Mas Pri kan pasti kan kepayahan itu mengikuti kosakata baru itu. Balik lagi ke dalam fungsi sosial bahasa tadi. Ketika kita ingin tetap dianggap sebagai bagian dari suatu komunitas sosial penutur bahasa, mau tidak mau kita mesti mengikuti itu. Nah, ini masalah pilihan aja. Artinya bisa saja kita memilih untuk tidak masuk ke sana, ya tidak apa-apa. Kalau saya memilih untuk tetap berusaha mengenali, tapi kalaupun ternyata saya ketinggalan, ya sudah, memang sudah batasnya sampai segitu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tempat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tempat, jadi nikmat jarum coklat. Udah agak khawatir dianggap orang planet mana gitu, udah. Yang aneh dalam berbahasa asing, padahal itu bahasa kita sendiri. Enggak sih, justru kalau menurut saya ini suatu pendidikan. Artinya orang mesti menyadari bahwa ragam bahasa itu bermacam-macam. Kenapa saya sejak tahun 2010 memutuskan untuk menggunakan ragam formal di Twitter? Saya ingin menunjukkan bahwa bahasa yang baku itu juga bisa dipakai untuk bercanda, bisa dipakai untuk bersosialisasi. Yang ingin saya tanamkan kepada generasi muda itu adalah berbahasa baku tidak mesti kaku.
Itu yang mesti dipelajari oleh mereka. Kalau yang saya lihat, itu yang muncul adalah kegagapan orang dalam menggunakan bahasa baku. Kita memiliki dua bahasa yang bisa dibilang berbeda jauh tadi kan. Ketika orang sudah nyaman dengan suatu gaya bahasa, mereka cenderung untuk mager. Tidak mau untuk mencoba gaya bahasa lain karena dianggapnya itu susah. Nah, ini yang menyebabkan kemudian begitu nanti mereka memasuki dunia kerja, begitu nanti mereka harus mengerjakan hal-hal yang bersifat resmi, kemudian mereka gagap. Ini sudah dialami. Di Narabahasa, perusahaan yang saya dirikan awal tahun, itu salah satu yang kami lakukan adalah menyediakan layanan konsultasi. Paling tidak, itu sudah ada 2 perusahaan yang datang kepada kami. Pada awalnya mereka bilang mereka ingin diberi pelatihan berbahasa resmi. Tetapi kemudian dalam perjalanan mereka minta begini, tolong dong, ini staf-staf kami rata-rata kalau nggak milenial, kalau nggak generasi Z. Itu mereka kalau berkomunikasi dengan atasan atau dengan generasi X, itu kayak mereka ngobrol dengan temannya, tidak ada batas lagi. Nah itu yang sering kali terjadi itu seperti itu. Mas Pri gimana? Kelasnya mau dibenahin nggak? Oh, kita sudah sufi bahasa toh. Luar biasa. Kita diam saja sudah bisa membuat orang bahagia ya Mas? Kita ini nggak omong-omongan saja, sudah omong-omongan. Wih. Itu sufi bahasa. Kita bicara sudah tidak harus memerlukan kata kadang-kadang. Wow. Ya betul. Tetapi untuk sampai level ini, ada syarat yang tidak bisa diingkari dari kata-kata itu. Yakni apa? Kecintaan kita kepada kata itu harus demikian rupa sehingga akan sampailah kita pada satu takaran sudah tidak butuh kata-kata. Tapi syaratnya harus mencintai kata. Nah, itu persoalan di kita. Ini persoalan yang sangat serius bagi kebangsaan. Jadi nanti kalau kita tertulis soal bahasa, soal virus ini, manajemennya saya kira tidak serumit ini. Lebih rumit bahasa ya Mas? Karena bahasa itu mencerminkan sebuah tahapan-tahapan kemanusiaan yang sangat valid, ya, sangat solid. Kebenaran tahapan-tahapan manusia bisa diukur dari tertib bahasanya. Hampir tidak ada tokoh besar yang kita kagumi, terutama yang saya kagumi, yang tidak tertib secara bahasa. Berarti saya termasuk tokoh besar ya Mas? Alhamdulillah. Ada tokoh yang besar kepala sepertimu itu ada. Dan besar honor. Nah, Ivan ini sebetulnya saya tidak ngerti dari mana panggilannya. Ini bukan hanya panggilan profesional kalau menurut saya. Ini panggilan spiritual. Oke, keren. Iya. Ya. Nah, ini harus ditangkap secara serius bahkan oleh seluruh institusi formal. Karena ia akan menjadi sebuah peneguhan-peneguhan moralitas tertentu. Misalnya begini, saya ini benar-benar setelah menikmati bahasa Indonesia secara lebih tenang. Bahasa Indonesia ini tidak perlu saya ragukan sumbangannya kepada diri saya, diri keluarga saya, sahabat-sahabat saya, ketika saya gunakan dengan sebuah kesantunan sedemikian rupa. Saya bisa mempengaruhi sahabat-sahabat saya. Saya menipu istri saya saja indah. Bayangkan, kekalutan bahasa itu akan membuat kita kalut menjelaskan soal pandemi ini kepada publik. Pasti itu. Oh iya, iya. Kesalahan memilih kata bisa efeknya parah ya Mas ya? Wah, karena emosinya sudah salah, psikologinya salah, spiritualitasnya salah, dan diksinya pasti salah. Oke. Jadi sebenarnya udah Ivan Manin ini punya PR besar udah. Mewabahkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Mas Pri? Nggak usah mewabahkan, cukup istiqomah saja. Oke, nanti akan tertular sendiri ya? Iya, wabah itu kalah dengan istiqomah. Ya, sepakat. Dari pengalaman saya yang paling penting itu sebenarnya konsistensi. Istiqamah tadi, itu yang paling penting. Iya. Tumben Mas omonganmu bener Mas? Omonganku, Iya. aku ini heran kepada diriku sendiri. Karena semakin malam itu kayaknya semakin lurus. Enggak, karena keluhuran itu bisa dimasuki lewat banyak pintu. Kesalahan kita, kalau itu dianggap kesalahan, ya kealpaan atau mungkin ketidaksadaran, pintu bahasa sering diabaikan. Oke. Itu peran orang tua gimana Mas? Kan bahasa ibu. Jangan-jangan ibu kita, orang tua kita, mohon maaf, itu dalam hal mengajarkan kita berbahasa dengan baik dan benar itu pengaruhnya tidak signifikan dalam menghasilkan kemampuan berbahasa. Bukan itu, karena ibu-ibu ini bisa dilacak secara genetik dan lingkungan sosialnya. Ibu-ibu yang berdekatan dengan budaya bahasa,
relatif berdekatan dengan budaya moral. Oke. Bahasa itu tidak bisa dijauhkan dari bahasa moral. Kalau yang berdekatan dengan sinetron terus drakor? Nah, tinggal moralitas kesenian itu saat dilahirkan. Oke. Kalau hanya demi rating, ya bahasa pasti nggak diurus. Coba kita lihat quote-quote-nya Godfather itu. Quote-nya saja bisa jadi buku itu. Betul, betul. Saya masih terngiang-ngiang bagaimana Don Corleone itu membahasakan sebuah public enemy gitu ya. Untuk enemy-nya si wangsanya Don ini. Bahasanya padanannya sangat sastrawi. Orang itu seperti kerikil dalam sepatu. Wah, Keren ya. keren. Dan lenyap itu orang itu besok. Udah, Mas Pri ini referensinya banyak. Beliau tuh sastrawan besar, cerdas, tapi khusus malam ini. Biasanya ya tidak. Mumpung ketemu Ivan ini ya. Udah, peran orang tua udah. Saya mau tanya dulu sama Uda. Peran orang tua bagaimana dalam membawa perjalanan berbahasa anak-anaknya, Uda? Kita itu kan unik ya negara kita. Kita memiliki 3 bahasa paling tidak. Waktu lahir itu kebanyakan orang Indonesia akan belajar bahasa ibunya. Itu mungkin bahasa daerah. Saya misalnya belajar bahasa Minang. Lalu mas-mas berdua bahasa Jawa. Istri saya juga bahasa Jawa. Ada orang yang belajar bahasa Makassar dan lain-lain. Statistik di Indonesia itu kalau kita lihat dari bahasa ibu, jumlah penutur jati, artinya orang yang sejak lahir dari 270 juta penduduk, itu cuma 40 juta orang yang lahir itu langsung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa dilihat persentasenya itu masih sedikit. Tadi kan kita sudah bahas mengenai bagaimana orang itu ketika bertutur, itu mereka mengikuti latar belakang mereka. Orang Sunda itu mereka berpikir dalam bahasa Sunda. Begitu mereka ungkapkan itu misalnya di dalam bahasa Indonesia, strukturnya mau tidak mau akan mengikuti struktur bahasa Sunda. Logika bahasa Sunda ya? Ya, logika. Susunan kalimatnya, pilihan katanya itu akan mau tidak mau itu mengikuti. Nah, ini yang kita terima sebagai nasib bangsa Indonesia. Bukan yang buruk, bukan yang baik. Artinya ini nasib lah, kita mesti menerima. Nah, tapi kalau saya pikir, itu justru kekayaan kita. Ada penelitian yang bilang orang polyglot itu cenderung lebih luas wawasannya. Mengapa demikian? Karena dia belajar untuk bisa berpikir dalam berbagai bahasa. Itu membawa dia lebih luas. Artinya dia bisa lebih berempati kepada orang, dia bisa lebih mengatur cara dia berbicara. Nah, jadi menurut saya ini harus kita gunakan sebagai kekayaan. Katakanlah misalnya waktu kecil itu kita belajar bahasa daerah kan. Ya. Kita gunakan itu sebagai dasar, itu untuk membangun keakraban kita dengan lingkungan kita. Akan berbeda rasanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa berbahasa daerah yang sama dengan kalau semuanya ngomong bahasa Indonesia. Kan pasti beda kan? Terasa sekali bedanya. Bahasa Indonesia kita gunakan sebagai bahasa persatuan. Itu yang membuat 270 juta penduduk Indonesia bisa ngobrol satu sama lain. Kalau dibandingkan misalnya dengan India. India itu punya 8 bahasa nasional. Saya lupa deh bahasa nasional apa resmi yang 8. Tapi kemudian yang mereka akui sebagai bahasa yang digunakan di dalam dokumen resmi itu hanya 1, yaitu bahasa Hindi. Nah, akibatnya apa? Banyak orang dari berbagai daerah di India itu kemudian terasa seperti orang yang terbelakang karena mereka tidak mengerti bahasa yang diangkat sebagai bahasa resmi tersebut. Kita itu yang paling banyak jumlah bahasanya adalah Papua. Di Papua itu jumlah bahasanya bisa 400 lebih. Dan itu berarti misalnya orang Jakarta Pusat sama orang Jakarta Selatan itu bisa jadi menggunakan 2 bahasa yang berbeda yang membuat mereka tidak bisa bercakap-cakap. Apa jalan keluarnya? Kebanyakan saudara kita dari Papua itu lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Itu. Jadi bahasa Indonesia ini kekayaan banget. Orang bisa melunturkan ego mereka dengan bahasa daerah dengan tujuan agar bisa saling berkomunikasi kan. Dan terakhir bahasa asing. Kita memang senang dengan bahasa asing dan kita memerlukan itu agar kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dari manapun. Jadi bahasa pemersatu itu menjadi sangat penting ya peranannya dalam mempersatukan bangsa memang udah ya? Ya, karena apalagi yang bisa mempersatukan kita. Suatu bangsa itu dipersatukan biasanya oleh 3 faktor. Agama, suku bangsa, bahasa. Agama coret, agama menyebabkan kita bertengkar. Suku bangsa, Jawa lu, Padang lu. Itu kan celah-celahan kita kan. Tapi satu-satunya yang membuat kita bisa bersatu itu cuma bahasa kalau menurut saya. Tadi kembali kepada polyglot atau kembali pada logika berbahasa. Banyak teman-teman saya yang fasih berbahasa Arab,
sehari-hari menggunakan bahasa Arab bahkan pada tataran sastra yang tinggi, tapi giliran diminta berceramah dalam bahasa Indonesia menghadapi persoalan. Itu karena memang logika bahasanya yang berbeda yang signifikan ya, udah ya? Iya, betul. Dan juga itu masalah peribahasa kita kan bilang Allah bisa karena biasa. Karena dia terbiasa untuk berpikir, menganalisis sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab, belajar berpikir dengan bahasa Arab. Dia akan kesulitan untuk menggunakan itu untuk menguraikan gagasan dalam bahasa Indonesia. Itu yang terjadi. Ini juga kita lihat ketika banyak pemuda-pemuda Indonesia yang pergi ke luar negeri. Mereka menyelesaikan pendidikan dengan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepang. Ya. Ivan, sebentar. Aku izin batuk sebentar. Sudah, teruskan. Konflik di dalam ya? Tekanan batin aku melihat ceramahmu itu. Ini satu-satunya Humor Sufi episode paling serius ini. Kami terbiasa menggunakan bahasa yang amburadul, begitu kedatangan seorang munsi ya Mas ya. Wah, ini kita langsung terdiam nih, harus banyak belajar ini. Kedudukan Ivan ini munsi sudah Mas Pria. Oh iya. Ya, apa yang tadi saya bilang, ketika para pemuda ini pulang dari Jerman, dari Jepang misalnya, mereka itu struktur berpikir mereka sudah dibentuk dengan bahasa-bahasa tersebut. Begitu mereka kembali ke Indonesia, mau tidak mau kan kemudian mereka harus menyesuaikan lagi kan. Nah, ini yang sebenarnya tantangan juga. Di tengah kita berusaha untuk meluaskan pergaulan dunia kita, kemudian bagaimana kita mempertahankan orang-orang agar bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan tertib. Saya juga belum tahu ya, artinya banyak teman saya yang mengeluh, misalnya mereka bekerja di perusahaan multinasional. Terus kan saya memang tidak secara frontal bilang bahwa gaya Jaksel itu jelek. Cuma saya selalu bilang tertibkan. Misalnya kayak kemarin waktu ada pidatonya Pak Nadiem Makarim, itu saya membuat kiriman di Facebook yang berusaha untuk menerjemahkan kata-kata beliau ke dalam bahasa Indonesia. Itu di dalam pidatonya itu beliau banyak sekali menyelipkan kata-kata bahasa asing, misalnya widen, memperluas, kan? Terus misalnya social aspek, harusnya aspek sosial. Sebenarnya hal-hal seperti itu untuk orang-orang yang mungkin terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris, itu terjadi begitu saja. Saya tidak mencela, tapi kita harus mencari jalan agar kondisi ini bisa diatasi. Artinya jangan sampai mereka itu merasa dihina oleh para yang disebut pejuang bahasa Indonesia. Padahal menurut saya bukan itu intinya. Saya tidak pernah mencela mereka, tetapi saya pikir kita harus belajar untuk bisa menempatkan tiap bahasa itu pada porsinya masing-masing. Jangankan yang belajar ke Jerman, jangankan yang bekerja di perusahaan multinasional, jangankan menteri. Saya saja sering bertengkar dengan produser saya, orang Bandung, Sunda Tea, logika bahasanya, waduh, saya nggak nyampe karena saya orang Jawa. Nah, mumpung ada Uda nih, Ben, kamu coba tanya Ben. Ben, Bendra. Halo. Munculkan wajahmu, munculkan. Mana? Kamu harus insaf dalam berbahasa, Ben. Terima kasih sekali sebelumnya diberi kesempatan untuk bertanya, karena ini masalah yang sering terjadi dan menjadi masalah untuk Bendra jadinya. Mau bertanya kepada Mas Ivan, Gus Chandra, sama Om Pri. Di era digital ini kan serba teks gitu ya, kalau nggak pakai voice note atau video call. Bagaimana sih mengartikan intonasi teks tersebut? Karena ketika misalnya Gus Chandra, Ben, apa nih? Nah itu loh, maksudnya artinya rangkaian kata selanjutnya itu kita merasakan intonasinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Menghidupkan kata, maksudnya udah. Betul. Jadi supaya tidak salah menyikapi teks yang kita baca gitu loh. Lalu bagaimana cara menyelaraskan, jadi si pikiran kita maksud dengan teks yang akan kita bikin atau kalimat yang akan kita bikin. Itu tahapannya seperti apa?
supaya tidak sering terjadi bagi Bendra pribadi, akhirnya menyebabkan kesalahan koordinasi dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, cukup sekian. Silakan tutup lagi saya. Pergi nggak kamu? Pergi apa di sini? Pergi. Pergi aja deh. Potong alar. Pertanyaannya mengharukan. Itu persoalan yang goblok sekali sebetulnya. Itu bukan pertanyaan sih, menurut saya itu curhat. Ya betul. Minggir. Iya maaf. Udah, silakan udah. Jadi kalau untuk yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menangkap nada tulisan seseorang? Kalau saya bercermin dengan pengalaman saya di Twitter, modal utama itu cuma satu, yaitu husnuzan. Itu yang menurut saya tidak dimiliki oleh banyak orang Indonesia. Mode komunikasi dengan teks itu memang menyebabkan nuansa rasanya itu tidak tergambarkan dengan baik. Apalagi ketika yang dipenuhi di dalam otak kita adalah perasaan suuzan. Itu membawa penangkapan pesan juga makin tidak tepat. Jadi kalau saya bercermin dengan apa yang saya lakukan di Twitter, apapun yang disampaikan orang kepada saya selalu beranggapan bahwa orang ini berniat baik. Mungkin dia maksudnya sebenarnya adalah menjebak, saya tidak peduli. Yang ada dalam pikiran saya dia bertanya sungguh-sungguh. Dalam pengalaman saya, kalau itu yang terjadi, orangnya nanti akan malu hati sendiri. Berangkat dari situ, komunikasi pasti bisa lancar lah. Okay. Yang kedua, sisi sebaliknya, bagaimana kita mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau ini ada beberapa tahap nih. Pertama yang menurut saya menjadi kendala bagi kita, struktur berpikir kebanyakan orang Indonesia itu masih belum baik. Kita belum bisa berpikir dengan terang, dengan jernih. Kekelutan otak kita itu akan tercermin di dalam susunan kalimat yang kita buat. Jadi yang pertama kali mesti kita pelajari adalah bagaimana menjernihkan pikiran. Kalimat yang nanti akan ditelurkan dari pena kita maupun dari ujaran kita, itu akan mencerminkan apa yang ada di otak kita. Itu PR terbesar. Ya, Mas Pri, soal prasangka baik, soal kejernihan pikiran ini keahlian kita, Mas Pri. Itu kalau itulah. Sufi bahasa kita, sastrawan sufi, ya Mas. Orang berbuat buruk aja kita balas dengan kebaikan. Alhamdulillah. Mas Pri gimana tanggapannya? Ya, begini, ini pertanyaan Bendra ini mewakili banyak sekali derita publik loh itu. Berarti Bendra ada keren-kerennya lah ya? Dia publik itu sendiri kan, dia kan belum tokoh seperti kita. Iya, betul. Ya. Kegagalan teks itu ya Bendra, dengarkan. Itu memang ada. Karena ada jenis teks yang demikian gagalnya sampai ia kekurangan keahlian menjelaskan maksudnya sendiri. Itu kegagalan teks. Padahal sudah berpanjang-panjang. Pendek pun belum terjelaskan, panjang juga tidak menjelaskan. Malah meruwetkan. Itu bahayanya kegagalan teks. Pikiran kita mungkin bersih, tapi kita belum ramah teks. Kotor nanti teks kita itu. Oke, keren. Nah, ada sudah otaknya kotor, teksnya kotor. Ya itu yang otak kotor nggak usah disebut lah, saya agak tersinggung. Ya nggak usah disebut karena langsung ngaku saja pada, ya. Nah, kita bisa men-scanning itu bahkan di sosial media. Ya jumlahnya itu melelahkan kalau dihitung. Maka tugas-tugas keindonesiaan menyangkut soal bahasa ini lebih dari persoalan bahasa. Karena bahasa itu ujung-ujungnya adalah peristiwa moral. Padahal moral yang bagus saja, kalau tidak ramah teks, ia bisa bias. Tidak usah di sosial media. Istriku itu kirim WA ke aku saja, bisa bertengkar kami itu. Karena aku mengakrabi teks, seperti aku mengakrabi barang-barang yang sangat aku cintai. Sehingga kesalahan titik koma saja aku urus itu. Nah, sementara kita berhadapan dengan lawan main yang koma, titik, bahkan kata, bahkan kalimat itu nggak penting. Apalagi kok metafor. Apalagi kok diksi. Sama sekali tidak dipentingkan. Itu diperagakan oleh perilaku yang bagus saja bisa rawan persoalan. Salah tangkap. Nah, jadi kalau dari dua ilustrasi ini, betapa besar pekerjaan Indonesia itu. Iya. Pekerjaan rumah bernama kebangsaan itu. Ya. Mas Pri juga sering, udah Ivan, kirim WhatsApp panjang ke anaknya, jawabannya cuma OK gitu.
Itu aku bisa mengkuliahi anak setara dengan 1 SKS. Oh. Ceramai ya Mas ya. Karena itu bukan hanya persoalan efektivitas bahasa. Dari sisi ilmu kebahasaan itu ada kikir bahasa. Itu su'ul adab itu kepada bahasa. Belum kalau ditarik ke atas lagi. Berarti otak penulis ini sangat terbatas ruang-ruang tata tertibnya. Dari ruang etik sampai ruang imajinasi. Kita baca buku Harry Potter misalnya, bahasanya sangat tertib. Ya. Padahal itu buku omong kosong sebetulnya. Katakanlah ya, kebohongan saja kalau ditulis dengan kemartabatan tinggi secara bahasa, luar biasa. Jadi itu ideologi sebetulnya bahasa itu. Maka Ivan ini saya kira perlu melahirkan sebuah sekte barulah di Indonesia ini. Sebagai bentuk torekot bahasa, Gus. Karena ini perjuangan bersama. Ini bukan guyon. Nggak urusan, nggak ada humornya. Nggak urusan di humor sufi yang kali ini. Penting ini ya. Penting ini. Mau masuk lagi? Bagaimana, Pak? Hei. Silakan Om, silakan. Apa Ben? Ya silakan Om. Ben, kamu jangan kurang ajar. Ini sufi-sufi kelas tinggi sedang bicara, Ben. Iya, ya Om, maaf Om. Jadi bahasa tulisan dengan bahasa percakapan sungguh berbeda ya Mas Pri. Bahasa tulisan diperlukan energi lebih besar untuk menghidupkan kata ya Mas. Ini sebagai contoh ya, contoh betapa masih banyak bahkan kelas-kelas yang kita harapkan sudah rampung pun itu masih terkendala oleh soal ini. Ya misalnya begini, seberapa banyak persentase penulis yang dengan kapasitas intelektual yang sudah sangat baik, yang tulisannya waktu dibaca sama enaknya dengan waktu dibicarakan. Oke, ya. Sebagai bahasa tulis mungkin enak. Coba tolong itu dilisankan. Kalau ia masih menghadapi ganjalan, sebetulnya masih ada jeda di antara dua artistik ini. Wah, itu jumlahnya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sekarang kita cek tokoh-tokoh yang tulisannya juga enak dibaca, tapi juga sangat enak dilisankan. Walaupun ia bernama teks, tapi kalau dilisankan, ia sudah nyaris sempurna. Nah, biasanya tokoh-tokoh semacam ini relatif beres kelakuannya. Itu yang mengherankan. Setuju. Ya, saya bisa ngelihat dari diri saya sendiri. Saya relatif beres. Loh, kok klaimnya jadi ke kamu? Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Salah satu tradisi saya dalam menulis puisi ini, Saudara. Setiap kali saya sudah menuliskan puisi, saya pasti akan menghidupkan kata dengan melisankannya. Jadi saya akan menjadi pembaca pertama atas puisi saya. Kalau terasa tidak enak, ya berarti belum selesai, Mas Pri. Begitu pula ketika menulis essay untuk kolom-kolom berbagai media. Pasti akan saya baca sendiri, saya lisankan sendiri. Kalau masih ada persoalan-persoalan mendasar, elementer, berarti belum beres. Jadi saya pakai rumus, menulislah sebagai penyunting. Menyuntinglah sebagai pembaca. Membacalah sebagai penulis. Jadi harus selesai sendiri dulu. Beres semua dulu, baru dikonsumsikan kepada publik. Ketika sudah beres, publik bisa menyantapnya dengan nikmat, tanpa harus ada ganjalan-ganjalan tertentu. Menurut Uda gimana? Yang pertama mungkin yang saya mau tambahkan, salah satu kiat untuk bisa menulis dengan lancar adalah dengan menulis seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Itu yang saya praktikkan.
Dengan cara itu kita natural kayak yang keluar. Ya, betul. Itu pertama. Dan itu juga bisa mengurangi yang disebut dengan hambatan penulis. Kan kerap ada yang disebut hambatan penulis atau writer's block. Itu karena dia berpikir terlalu panjang. Sebaliknya ketika kita bercakap-cakap kayak sekarang nih ya, kita kan ngobrol ya ngalor ngidul, tapi semua keluar dengan lancar kan. Iya, betul. Nah, itu yang saya anjurkan kepada setiap orang yang nanya kepada saya. Coba menulislah seolah-olah kamu sedang bercakap-cakap. Tadi nyambung dengan yang Mas Chandra bilang. Jadi kita mulai dengan mencerminkan percakapan kita ke dalam bentuk tulisan, lalu setelah selesai, kita lakukan sebaliknya. Tulisan itu kita baca ulang, seolah-olah itu adalah suatu percakapan. Jadi kan prosesnya kan dua arah. Mungkin itu sih, kalau yang lainnya saya sepakat sekali. Tentang ini tadi, bahasa teks, bahkan mungkin bahasa lisan, berbenturan dengan orang-orang yang tidak punya tradisi yang sama. Nggak usah jauh-jauh, dengan istri lah. Ya Mas Pri mengalami, saya juga mengalami. Udah lain pasti mengalami juga lah. Ketika bahasa Indonesia baik dan benar seperti itu. Kita memang selalu sama-sama mengalami. Cuman aku curiga persoalan lu pasti lebih parah itu. Seringkali Anies itu mengirim pesan yang saya manai minta uang ya terus kemudian saya transfer Mas, saya kan baik hati. Tapi ternyata nggak butuh uang gitu loh. Udah punya cerita nggak dengan istri, pengalaman sulit bahasa kayak begitu? Dulu waktu awal-awal saya belajar bahasa Indonesia, yang namanya orang baru belajar ya, sama juga seperti santri yang baru belajar, terus kemudian orang yang suka bahasa baru belajar, itu biasanya kan sangat saklek ya. Ini salah. Kan semakin tinggi suatu ilmu, kita semakin bisa menerima berbagai paham lain. Nah waktu awal sama juga, istri saya salah ngomong, saya bilang harusnya kayak gini. Marahlah dia. Saya bersepakat, ya marahlah, maksudnya tujuannya itu bukan untuk dikoreksi bahasa, tapi untuk diterima apa yang mau dia sampaikan. Dari situlah kemudian saya belajar, terutama dengan pasangan ya, itu bahasa verbal, bahasa tertulis maupun lisan, itu tidak lagi menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa dampak dari apa yang dia sampaikan itu. Itu yang paling utama. Dalam linguistik itu ada lokusi, ilokusi, perlokusi. Lokusi itu yang tersurat, ilokusi itu yang tersirat, terus kemudian perlokusi itu apa yang dilakukan karena ujaran atau tulisan tersebut. Misalnya kalau kita ambil contoh kata terserah dari perempuan. Ditanya mau makan di mana? Terserah gitu. Kita pikir repot. Secara tersurat kan terserah itu ya udah, terserah itu terserah saya lah. Oh ya udah kita makan di sini aja. Terus dia dengan cemberut bilang nggak mau. Gitu. Jadi bukan makna katanya yang mesti kita tangkap, tapi apa yang ada di balik itu. Jadi memang tataran kalau kita bandingkan dengan ilmu pendekar silat yang harus dimiliki untuk menghadapi pasangan itu memang harus sampai ke setinggi langit. Luar biasa itu. Itu lebih pada ini dong harusnya, mengedepankan bahasa cinta dong, udah. Ya. Nah, bahasa cinta ini Mas Pri, gimana Mas Pri? Ekspresi katanya bagaimana Mas? Dan ekspresi rasa. Cinta itu kan hanya muaranya, tapi muara itu kan ya punya hulu hilir. Nah, sebetulnya kalau soal muara itu kita beres, kita menikah itu kan sudah ketemu muara. Istri kita melahirkan itu sudah muara penuh itu. Tapi kenapa ada pertengkaran, bahkan soal terserah, soal masak, soal jenis restoran. Jadi soal-soal hulu ini adalah soal-soal yang bersifat instrumental. Dan itu nggak pernah beres di tingkat yang mudah. Karena mencintai itu lebih mudah ketimbang menjelaskan apa itu cinta. Oh, ini luar biasa. Sudah banyak korbannya udah. Ya. Jadi fasih betul ngomong kayak begini. Saya kebayang sih. Karena ada, iya kan? Nah, kita semua korban itu. Istri saya itu sampai punya anak remaja belum begitu percaya kalau saya mencintainya. Wow. Kenapa? Itu kan kejahatan asumsi yang luar biasa. Bukti apa lagi yang dibangkangi itu? Hamil sudah aku hamilin. Anak kita rawat bersama-sama dengan, mana mungkin orang-orang seperti kita ini tidak mencintai anak-anak dan mencintai keluarga? Enggak mungkin. Jadi begitu tidak dipercaya itu sakitnya itu kan dahsyat sekali. Padahal itu hanya kekurangan instrumen penjelas yang kadang-kadang salahnya di kita sendiri juga. Oh, oke.
Ini cara Karena mengakui itu kesalahan kadang-kadang yang hanya- elegan. Oh, justru nggak pernah ngaku sebenarnya, nggak pernah ngaku. Aku sebenarnya kejebak saja di siaran ini. Karena cinta itu nyaris dibiarkan hanya sebagai kata benda. Ini kesalahan kita. Tidak pernah dioperasikan sebagai kata kerja. Ini kesalahan kedua kita. Oke. Nah, cinta sebagai kata kerja itu memang melelahkan. Karena sedikit-dikit kita harus mencium pipi istri. Aku dibuatkan kolak saja ini yang membuatkan istriku loh. Ini aku harus melakukan selebrasi kepada kepada kolak saja. Entah bernama memuji, entah bernama mengapresiasi, entah langsung nanti menyalurkan transfer honor ini langsung ke rekening dia. Itu sakit sekali loh. Honor itu baru singgah sejenak, sudah lewat, itu sakitnya minta ampun. Tetapi ini bahasa cinta ini harus dioperasikan dengan cara-cara itu. Dan di Indonesia secara kebudayaan mengoperasikan cinta sebagai kata kerja belum menjadi kebiasaan. Ini nanti kemiskinan kebangsaan lagi. Itu bahasa mudahnya suami takut istri, udah. Tentang bahasa cinta saya punya rumus. Mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda. Cinta itu kata hati. Jangan dikritik bahwa itu salah yo. Bahasa cinta bebas. Dicintai bukan kata sifat. Wah, gagal jadi puisi itu nanti. Komentarku sederhana untuk tesismu yang baru ini, ya. Apa? Terserah. Kalau udah dengan istri, bagaimana merukunkan peristiwa berbahasa ini supaya tidak menjadi kendala-kendala komunikasi? Ya pada akhirnya mesti kemudian menangkap makna yang tidak terbatas kepada hal verbal ya. Jadi artinya terutama mungkin lebih banyak kepada diri saya. Saya mesti lebih belajar untuk bisa menangkap ini di balik ini apa. Contoh lain misalnya di luar dari kata terserah. Dia datang selalu ya, datang terus tanya, bagus mana? Sepatu coklat atau sepatu merah? Ya. Menurut saya dua-duanya bagus. Cuman saya tidak mungkin bilang seperti itu. Saya harus memaksa diri saya untuk keluar dari pemikiran saya mengenai pertanyaan literal tadi. Makna pertanyaannya bukan menentukan mana yang bagus. Keputusan tetap aja ada di tangan dia. Walaupun kemudian saya bilang yang bagus warna merah, tapi kemudian dia akan memilih warna coklat. Yang dia inginkan itu hanya bahwa saya berhenti sejenak dari pekerjaan saya, menunjukkan perhatian, melihat sungguh-sungguh bahwa sok-sok mikir gini, kayaknya bagusan yang coklat deh. Itu yang menurut saya sekarang bisa saya atasi. Dan itu pencerahan itu berhasil saya dapatkan mungkin setelah saya pulang haji. Tapi itu masih di bawah makam saya, Mas Gri. Saya juga sering ditanya begitu. Ayah, ini yang bagus baju A, B, atau C, atau D, 4 macam. Saya jawabnya bagus semua. Sudah beli aja semua. Wah, kan level honor kita beda, Mas. Saya sanggup untuk membelikan 4 baju langsung. Levelku lebih praktis, tetapi lebih cerdas. Istri mau belanja, Mas, enaknya nanti beli ini. Oke? Yang bagus beli apa saja, Mas? Oh, enaknya toh, Mbak Titut, enaknya kita nggak usah belanja. Kok begitu jawabannya? Lah, kamu ngerti kan, honormu kan lebih banyak. Tapi pertengkaran hanya gara-gara bahasa, atau bahkan mungkin tidak bisa disebut sebagai hanya, pertengkaran karena bahasa ini dinamika kehidupan sebenarnya udah ya. Peristiwa tidak pernah selesai udah ya. Sepakat. Ya. Bimbingan moral seperti apa yang udah sarankan kepada masing-masing dari kita, pada masyarakat, untuk terus-menerus belajar berbahasa ini udah. Refleksi ya, artinya kalau saya perhatikan itu yang paling penting, jangan merasa bahwa orang lain yang salah. Coba lihat kalimat yang kita susun, tanggapan yang kita buat, itu salahnya di mana. Yang saya perhatikan yang terjadi di kalangan warganet, itu adalah mereka yang salah untuk menyampaikan sesuatu, tapi kemudian mereka yang ngotot bahwa yang salah orang lain.
Jadi kebiasaan untuk mengintrospeksi diri itu yang menurut saya juga harus ditumbuhkan. Nah, itu butuh kelas-kelas sudah. Kalau sudah memandu berapa kelas di rumah, setidaknya saat ini. Kelas apa saja? Kelas tara bahasa itu ada, kalau saya baginya itu dari genre penulisan, ada penulisan jurnalistik, penulisan bisnis, sama penulisan ilmiah. Nah, dari tiap-tiap genre penulisan itu kemudian dipecah lagi. Misalnya kayak bisnis itu ada penulisan surat, pembuatan laporan. Jadi cukup banyak lah. Total sekarang sudah sekitar 12 topik. Wah, keren. Mas Pri berapa topik, berapa kelas? Oh, aku tidak terbatas kan, karena kelas itu kan tergantung mood dan keinginanku. Mas Pri itu yang penting jadi duet kok. Aku bahkan membuka kelas ya Ivan, membuka kelas yang boleh anak itu atau siapapun datang, langsung pulang dan langsung berpredikat lulus. Nilainya boleh menentukan sendiri. Syaratnya satu saja, bayar. Oke. Itu perbedaan level kita. Kalau kita kan orang-orang ikhlas sudah, Ivan. Ya. Satu lagi pertanyaan. Budaya sosial media sekarang seringkali menjadi budaya personal media. Hal-hal yang sifatnya personal dibawa-bawa ke wilayah sosial, tapi kemudian ketika mendapatkan tanggapan publik, tanggapan sosial, marah-marah. Sering curhat lah, curcol, masalah rumah tangga dibawa-bawa. Mungkin lupa diri itu bahwa itu media sosial. Mungkin dianggapnya media personal. Begitu ditanggapi, marah-marah. Ini apa yang harus dilakukan, udah? Tidak akan ada solusi yang mujarab ya. Artinya kalau menurut saya ini kembali kepada individu. Kalaupun kita bolak-balik bilang ranah sosial, ya ranah sosial, ranah publik, ranah pribadi ya omongkan sendiri. Apalagi dengan semakin kesini. Yang suka terjadi kalau saya perhatikan, mereka tidak punya penyaluran. Ketika mereka memiliki lingkungan teman, lingkungan keluarga yang memang bisa saling berbagi, itu biasanya keinginan untuk kemudian menyalurkan itu di media sosial akan berkurang. Nah, kan kalau kita lihat sekarang kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Teknologi mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Antara satu keluarga itu misalnya kita kumpul, keluarga besar kumpul, yang terjadi apa? Arisan gitu misalnya ya. Tiap orang kemudian sibuk dengan gawainya masing-masing. Ngobrol pun enggak. Itu yang terjadi kan. Jadi ini susah, artinya kondisi yang terjadi mau tidak mau membuat kita terdorong ke arah sana, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Cara terbaik sih kalau menurut saya ya kena batunya, biarin aja. Artinya begitu dia sudah dapat, ternyata menyebarkan suatu hal yang personal di media sosial itu merugikan buat saya. Nah barulah di sana dia sadar sendiri. Mas Pri, satu pertanyaan terakhir buat Mas Pri. Nama Ivan Lanin ini Indonesia banget atau malah kebule-bulean nih, Mas? Ivan ini kan lahir tahun 75. Jadi dia sudah tidak punya sindrom seperti kita. Bahwa nama itu harus Paiman, Tukijo, atau Suparman gitu. Ya. Jadi ini prototipe manusia Indonesia baru yang sebetulnya harus keluar dari benalu-benalu asumsi gitu loh. Ivan Lanin. Aku nggak urusan apakah ini nama Indonesia, tapi aku bangga kepada moralitas memilih ceruk yang sekarang Ivan jalani ini. Itu saya kira kalau Ivan itu namanya Parjo gitu ya, untuk profesi kebahasaan yang sekarang dia tekuni juga nyambung itu ya. Iya. Jadi alam itu punya connecting dot gitulah ya. Jadi nama sebagai berkah itu harus kita percaya. Loh, nama Parjo juga ada keberkahannya sendiri, tapi mungkin tidak untuk apa yang Ivan jalani itu. Itu Gus Chandra. Iya, pada akhirnya masing-masing dari kita dilahirkan sebagai anak zaman, mengalami peristiwa yang bisa jadi berbeda dengan leluhur kita, orang-orang tua kita, tapi kita harus selalu bisa mengkinikan yang kuno menjadi peristiwa hari ini. Terima kasih atas hadirnya Mas Ivan Lanin. Sama-sama. Mas Pri GS, sehat selalu. Tetap di Coklat Kita Humor Sufi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih. Terima kasih Ivan. Keren banget sama-sama. Kita ngomongnya bener-bener ngalor ngidul banget deh.